Mas, saya Luna, asisten terapis di rumah rehabilitasi ini. Bagaimana kabarnya? Pagi Mbak, alhamdulillah saya semakin membaik. Terima kasih Mas sudah mau berbagi cerita dengan saya. Mas, mungkin Mas Elang bisa menceritakan bagaimana Mas pertama kali mengenal zat aditif ini? Saat itu Woi, lagi ngapain? Sibuk banget sih. ini lagi nyelesain laporan. Gimana tadi praktiknya? Pusing, baik yang aku nggak ngerti. Pulang yuk. Yuk, ntar ya aku beresin laptop dulu. Oke. Yuk. Kenapa lah? Bentar, ada orang sakit. Turun dulu yuk. Di tengah jalan lagi. Dan gitu, itu teman sekelas aku. Ya udah deh. Nih. Ran, masih ada minum. Boleh minta gak? Ah, elah. Nih. Wi, lu mau apa? Tolong telepon Panjul. Itas. Ini gue bantu, Nu. Iya, banyak lagi. Kuncinya, Nu. Permisi, Mas. Saya temannya Fahmi. Dia pusing. Saya ketemu dengan Fahmi di pinggir jalan, Mas. Bisa kesini nggak? Saya di pinggir jalan, di arah pintu belakang kampus. Baik, Mas. Saya tunggu. Apa saya perlu panggil ambulan? Saya pikir kondisinya parah. Nggak perlu. Baik, Mas. Saya tunggu kalau begitu. Gimana? Katanya sih mau kesini. Semoga Fahmi nggak kenapa-napa sih. Yaudah yuk, pulang aja. Yuk. Lama aja. Enggak. Serius, lu kayaknya kelihatan stres Sam. Biasa nugas. Oh, Mi, lu kemarin nggak apa-apa? hah? Nggak apa-apa, cuman kurang enak badan aja. Oh, kelihatan sih. Soalnya lu bahagia banget hari ini di diri gue. Iri. Iya sih, lu kelihatannya kayak stres gitu. Emang ada apa sih sini cerita-cerita? Kayak ada pepatah, ada udang di balik batu, ada kesedihan di balik orang. Kayaknya pepatah itu bukan buat situasi sekarang ya. Sama aja. Yaudah, coba lu kenapa sekarang? Lu tahu kan, jadi tugas kelompok gua gagal total. Gua nggak sengaja ngilangin semua data yang dibutuhin. Sekarang gua harus ngulang kelas semester depan. Jadi ya gua nyari kelompok juga. Terus mereka pada marah ke gua sekarang. Oh, iya gue dengar tuh kabar itu. Mau tahu rahasia gue bisa senang ini? Oh dong. Nah, tapi lo harus janji. Walaupun lo tolak, nanti lo harus rahasiain. Kita nggak ngebunuh orang kan? Ya enggak lah, tol. Oke, gue setuju. Gue jalan. Oke, nah ayo sekarang ke pos gue. Tutup pintunya, Lang.
Tasnya taruh aja di mana terserah. Nah, inilah yang membuat gue senang. Itu, Mi, itu apa? Lu udah janji kan buat nggak bilang, dan lu udah janji buat nyobain. Ya sih, boleh deh, gua nyobain. Tapi gua suntikannya beda ya. Iya, yaudah gua racik dulu ya. Oke. Lang, air lang. Nih, Mi. Korek, Ini koreknya gua gimanain? bakar dong. Di bawah. Iya. Nah, udah pegang. Taruh. Taruh mana? Taruh aja. Pegang. Itu jamnya lu lepas dulu, Lang. Nah, ini. Nah, udah lu ikat. Udah lu suntikin sekarang. Nih, lu suntik sendiri. Suntik. Di sini ya, Mi. Ya. Kenapa ya? Kepala gua berat banget, Mi. Kenapa ya? Gimana barangnya, Le? Bagus kan, Le? Bagus banget sih. Bagus, Mi. Bagus, Mi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tak baru pulang di sini. Dari kemarin ibu telepon gak diangkat-angkat. Ya, Ibu. Kemarin malam aku nginep di kosan teman aku. Ya udahlah, pas banget hari ini hari Minggu. Udah sarapan. Belum, Bu. Udah kita masuk aja dulu ya, makan. Oke, Bu. Ibu. Aku mau ngomong serius, Bu. Oke. Ada apa, Wan? Duduk dulu sini. Jadi kenapa? Jadi kelas aku gagal, Bu. Oke, kalau gitu kamu urus aja administrasinya, nanti ibu konfirmasi ke pihak kampus. Kok Ibu nggak nanya alasannya ke aku? Ini pas pertama kamu yang gagal kan? Ibu rasa gagal sesekali itu nggak masalah, asal kamu bertanggung jawab dan belajar dari kesalahan kamu. Sekarang ibu tanya, kamu belajar kan dari kesalahan kamu? Iya, Bu, aku belajar. Kalau gitu ya udah nggak apa-apa. Daripada itu, uang belajar kamu masih ada nggak? Nggak ada sih, Bu. Menambah? Mau? Ya udah, nanti ibu kasih. Ternyata segampang ini ya. Nggak ngerasa takut, bahagia damai banget lagi. Apa ini jangan-jangan karena obatnya Fahmi ya? Ternyata seenak dan semanjur ini, anjir. Besok apa gue coba lagi ya? Jangan deh. Tapi lain kali aja dah. Ini kira-kira bisa gak? Apa? Lu mau lagi? Gue nggak bisa ngasih, soalnya stok gue sisa sedikit. Kalau lu mau beli, gue anterin, ayo. Ya kalau lu nggak mau ya udah, nggak apa-apa. Oke, gue mau. Tapi bantu ya. Iya, yaudah. Ayo ikut sekarang gue ke orangnya. Oke. Yuk, gue boleh baru nih, ambil Lang. Lang, duduk aja dulu. Lo ada barang besok? Kayak biasa, Iya, ada yang mau dia apa lu? dia. Dia. Gue bonusin deh kalau karena ada anak baru. Yaudah, sekalian buat gue dong bonus. Ya udah, walaupun lu ngelunjak ya. Ya, karena teman lama aja. Iya, yaudah. Gue bonusin 1 gram aja ya. Iya. Ntar gue siapin dulu barangnya. Duitnya ada. Ada, Bang. Tuh,
Duit gua ada. Cepetan, tunggu warga lihat. Dijamin enak kok. Kalau emang nggak bikin buat lu nge-fly, balik ke gua aja. Oke bang, makasih ya bang. Iya. Hati-hati. Ya, lanjut. Hati-hati. Ya. Makasih Jul. Setiap suntikan selanjutnya tak lagi saya hitung, seperti berjalan dalam gelap tanpa obor. Setiap langkah terasa semakin jauh dari cahaya. Awalnya saya tidak berani melakukannya di rumah. Jadi setiap malam saya ke kos Fahmi. Kos itu jadi tempat saya bersembunyi dan tenggelam. Awalnya, saya selalu membeli tiap narkoba itu dari Fahmi. Ironis ya, Mbak. Kampus tempat saya belajar mencari air jernih, malah menemukan racun. Akibatnya, saya dipanggil dosen penanggung jawab kelas karena berbagai keluhan dosen yang bilang saya tidak fokus. Surat peringatan, saat itu saya ingat, emosi saya campur aduk, tapi saya merasa hampa, seolah saya tidak peduli. Lama-kelamaan, tanpa saya sadari, saya tidak lagi fokus di kelas. Tidak lagi di kosan Fahmi. Kebutuhan itu semakin menggerogoti tubuh saya. Saya sudah tak peduli dengan tempat di mana selama saya bisa melakukan itu saat saya butuh. Beberapa bulan kemudian, yang saya tahu, saya bukan lagi diri saya sendiri. Diri saya sudah habis dimakan zat itu. Iya mah, gak usah mah, aku pulang sama Elang, udah janjian juga kok. Oke mah. Makasih ya kak. Ya, sama. Hai. Hai juga. Ini aku beli minuman sama kamu. Makasih ya. Elang, kamu kok sakit ya? Kamu kurang makan. Enggak, apaan sih? Kenapa sih? Gak usah marah-marah, kan aku cuma nanya doang. Enggak, aku nggak sakit. Ya terus kenapa? Udah, pulang aja gitu. Udah, yuk. Kecil ya. Elang, kamu kok berantakan banget? Tidur jam berapa semalam? Udah deh, ibu nggak usah ngatur-ngatur aku. Kenapa? Beda masalah aja kampus, kasih malam lagi. Ibu juga nggak peduli kan sama aku. Kenapa tuh kok tiba-tiba silang? Ada apa? Gara-gara ibu, aku dicutiin. Kok gara-gara ibu? Tuh, Udahlah, aku mending pergi aja dari sini. tuh Elang, kamu apa-apaan sih? Tunggu dulu, jangan kayak gitu, hei. Tunggu dulu. Bang,
sudah melakukan pemeriksaan lengkap terhadap saudara Elang. Jadi gimana dok keadaan Elang? Saat ini Elang dalam kondisi stabil, tapi kami menemukan kerusakan fatal pada fungsi hati dan ginjalnya. Ini akibat pemakaian zat adiktif dalam jangka waktu yang cukup lama. Gagal. Anak saya memakai. Kami belum bisa bilang ini gagal total, Bu, tapi fungsinya sudah menurun jauh. Ini alarm serius. Jika tidak ditangani dengan rehabilitasi dan pengawasan ketat, kondisinya bisa semakin memburuk. Pecandu seringkali terlihat baik-baik saja sampai tubuh mereka menyerah. Elang butuh bantuan, butuh ibu di sisinya. Tapi sekarang bukan bantuan biasa, ia harus menjalani rehabilitasi medis dan psikologis secepat mungkin. Masih ada harapan untuk Elang kan Bu? Anak saya tetap bisa sembuh kan? Selama dia masih hidup selalu ada harapan, Bu. Tapi waktunya sempit dan prosesnya tidak cepat. Bagaimana perasaan Mas menyadari bahwa Mas sedang sakit karena zat ini? Saya menyadari, saya menyesal. Penyesalan ini datang bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena saya menyadari saya sendiri yang merusak tubuh saya yang dulu sehat, dan saya sendiri yang merusak masa depan saya meski saya telah mencari ilmu itu. Tapi sekarang Mas di sini sudah bertahan sampai sejauh ini, itu juga bentuk keberanian. Dulu saya berdiri di tengah teman-teman saya, berjuang mencari ilmu, penuh mimpi dan penuh keyakinan. Tapi hidup bisa berbelok seketika kita lengah, dan saya memulai lagi walau dari runtuhan. Setiap awal yang baru seringkali lahir dari kesadaran yang paling pahit. Terima kasih telah mendengarkan saya. Terima kasih Mas sudah mau berbagi cerita dengan saya. Saya akan menunggu Mas untuk sembuh dari tempat rehabilitasi ini. Semoga damai, Mas. Terima kasih atas keberanian Mas memperbaiki, meski terlambat. Lu ya. Tolong telepon Alfa. Yuk, buat